Dengan menata konteks dan juga menata konten di dalam penciptaan suasana belajar ini, maka kita akan mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif bagi peserta didik kita. Menciptakan suasana belajar yang efektif menjadi kunci penting di dalam keberhasilan layanan pendidikan. Pembelajaran yang efektif melalui suasana belajar ini secara sederhana diartikan sebagai kondisi psikologis dan juga sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk bisa menciptakan suasana belajar ini, maka Bapak Ibu minimal ada dua hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama berkaitan dengan menata konteks, dan yang kedua adalah menata konten. Pada video kali ini Bapak Ibu kita akan menjelaskan tentang bagaimana menciptakan penataan konteks dan juga penataan konten untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, hal yang pertama yang Bapak Ibu lakukan yakni berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menata konteks. Menata konteks ini erat kaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif. Untuk bisa mewujudkan lingkungan belajar yang positif, maka tentu Bapak Ibu sekalian diawali dengan membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Untuk bisa membangun hubungan yang positif ini ada dua hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu mengawali dengan memecahkan kebuntuan atau kita sebut dengan ice breaking untuk membangun kedekatan dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu membangun hubungan dengan peserta didik dengan penuh perhatian, dengan keterbukaan, dengan penciptaan suasana nyaman yang dimaksudkan untuk peserta didik kita bisa lebih siap dan juga bisa menerima apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menata fisik, lingkungan fisik yang nyaman. Untuk bisa menata lingkungan fisik yang nyaman, Bapak Ibu tentu Bapak Ibu harus bisa menciptakan lingkungan kelas yang rapi, yang bersih. Bapak Ibu bisa menggunakan display penataan kursi yang lebih demokratis dan bisa lebih leluasa. Bapak Ibu juga bisa menggunakan aneka macam warna dan juga dekorasi serta berbagai macam poster-poster yang mendukung penataan kelas fisik kita yang lebih nyaman. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan background musik untuk membangun suasana belajar peserta didik agar bisa lebih konsentrasi di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian adalah berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan budaya belajar. Ya, budaya belajar yang bagaimana? Tentu saja budaya belajar yang menyenangkan. Budaya belajar ini Bapak Ibu bangun dengan memastikan bahwa ada aturan kelas yang jelas, tetapi tetap fleksibel tentu saja. Dan juga tentu saja Bapak Ibu di dalam budaya belajar ini erat kaitannya dengan bagaimana membangkitkan minat dan juga motivasi belajar peserta didik dengan memastikan bahwa peserta didik ini merasa nyaman di dalam proses pembelajaran. Salah satu indikatornya dengan berani mengungkapkan pendapat atau menyampaikan argumen yang tentu peserta didik kita tidak merasa atau tidak takut salah di dalam menyampaikan pendapat tersebut. Ini tiga hal yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk menata konteks. Yang pertama adalah membangun hubungan yang positif. Yang kedua menciptakan atau menata lingkungan fisik yang nyaman serta membangun budaya sekolah, budaya belajar yang menyenangkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu di dalam menciptakan suasana belajar yang efektif ini lakukan dengan menata konten. Menata konten ini Bapak dan Ibu sekalian erat kaitannya dengan strategi mengajar yang Bapak Ibu lakukan. Strategi untuk menyampaikan materi secara menarik. Ya. Nah, untuk bisa menciptakan
konten atau pemilihan strategi yang menarik untuk suasana pembelajaran ini, maka Bapak dan Ibu sekalian lakukan variasi dalam pembelajaran ya. Di dalam melakukan variasi ini tentu Bapak Ibu bisa mengkombinasikan berbagai macam metode, ceramah, diskusi, kerja kelompok, atau berbagai macam aktivitas yang memastikan Bapak dan Ibu sekalian metode tersebut itu berpusat kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian adalah bagaimana di dalam menata konten ini Bapak Ibu senantiasa melibatkan indera peserta didik kita. Semakin banyak indera yang terlibat di dalam proses pembelajaran, maka apa yang kita sampaikan ini akan semakin bermakna. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu membawa materi pembelajaran yang kita sajikan ini pada konteks kehidupan nyata peserta didik kita. Nah, kalau tiga hal ini minimal Bapak Ibu lakukan, maka insya Allah Bapak Ibu ini akan menghasilkan konten-konten yang bermakna dan juga mendalam bagi peserta didik. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dengan menata konteks dan juga menata konten di dalam penciptaan suasana belajar ini, maka kita akan mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif bagi peserta didik kita. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, belajar itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga Bapak dan Ibu sekalian bagaimana Bapak Ibu membangun dan juga menciptakan sikap dan juga keterampilan peserta didik kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, wujudkan itu semua dengan penciptaan suasana belajar yang efektif melalui penataan konteks dan juga penataan konten. Demikian Bapak dan Ibu sekalian video tentang penciptaan suasana belajar ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, terus berkarya untuk pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.